Hai teman-teman, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai topik kami yaitu insentif sistem. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Aulia Valentina Svetrisno Putri dengan NIM 111800052. Lalu ada Vinka Venesia dengan NIM 111800064. Lalu ada Adrian Gradiato Tenggara dengan NIM 111800076. Lalu saya pribadi, Mika Julio, dengan NIM 111800109. Lalu ada Samuel Nathanael dengan NIM 111800167. Dan terakhir ada Vicky Margaret Anwardi dengan NIM 111800223. Oke, di sini kami akan memulai presentasi kelompok 4. Selamat menikmati dan enjoy. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai insentif. Menurut KBBI, insentif merupakan tambahan penghasilan berupa uang, barang, atau lainnya yang diberikan untuk peningkatan kinerja karyawan. Dengan kata lain, insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan itu. Terdapat 4 fungsi dari insentif. Yang pertama, informasi. Informasi ini bertujuan untuk pengarahan usaha. Imbalan yang menarik perhatian karyawan dan menginformasikan atau mengingatkan mereka tentang kepentingan relatif dari area hasil yang sering bersaing, seperti biaya, kualitas, layanan pelanggan, manajemen aset, dan pertumbuhan. Yang kedua, motivasi. Beberapa karyawan membutuhkan insentif ini untuk membuat mereka bersemangat dalam bekerja. Contohnya itu, bekerja keras, melakukan pekerjaan dengan baik, dan berhasil akan mendapatkan bonus. Yang ketiga, attraction and retraction of personnel. Itu berupa beberapa penghargaan yang dijanjikan oleh perusahaan karena ingin meningkatkan perekrutan karyawan, baik dengan menawarkan paket yang sebanding atau lebih unggul dari paket yang ditawarkan pesaing mereka. Yang terakhir, non-control purpose. Kompensasi ini lebih bervariasi dengan kinerja perusahaan. Menurunkan pengeluaran tunai ketika kinerja buruk dan dengan demikian memperlancar pendapatan karena kompensasi biaya lebih rendah ketika keuntungan lebih rendah. Terdapat 2 sifat dari insentif. Yang pertama, sifat positif atau reward. Contoh dari monetary sifat positif ini antara lain bonus dan kenaikan gaji. Dan contoh dari non-monetary sifat ini berupa piagam penghargaan atau kenaikan jabatan. Yang kedua, sifat negatif atau punishment. Contoh dari monetary sifat ini seperti tidak mendapatkan bonus atau tidak mendapatkan kenaikan gaji. Dan contoh dari non-monetary sifat ini seperti penghinaan atau tekanan dan tidak mendapatkan kenaikan jabatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insentif keuangan atau bisa dibilang monetary insentif. Insentif keuangan ini sangat berhubungan erat dengan kinerja karyawan. Semakin baik kinerja karyawan, maka insentif yang didapatkan akan lebih baik juga. Lalu, dalam insentif keuangan terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, gaji. Gaji merupakan bayaran karyawan yang sudah bekerja di dalam perusahaan tersebut, di mana jika karyawan tersebut memiliki kinerja yang lebih baik, maka akan mendapatkan kenaikan gaji. Biasanya, kenaikan gaji setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang 1 tahun sekali, atau 6 bulan sekali, atau lebih, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Lalu yang kedua, ada manfaat. Setiap perusahaan pasti memberikan insentif ke karyawannya. Insentif ini berupa manfaat. Manfaat di sini terdiri dari
manfaat pensiun, kesehatan, dan keuntungan berbagai jenis. Sehingga ketika karyawan ingin pensiun atau sedang sakit, akan terjamin kehidupannya. Lalu yang ketiga, kompensasi insentif. Kompensasi insentif ini terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompensasi insentif lebih dalam. Yang pertama, kompensasi insentif jangka pendek. Kompensasi insentif jangka pendek ini bisa dilihat dari berdasarkan kinerja tahun berjalan seperti bonus, komisi, atau pembayaran dorongan. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi ke karyawan untuk bekerja lebih ekstra, sehingga karyawan tersebut akan mendapatkan kompensasi yang lebih baik lagi. Kompensasi insentif jangka pendek ini memberikan pembayaran tunai berdasarkan satu periode dalam jangka kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua, kompensasi insentif jangka panjang. Nah, kompensasi jangka panjang ini bisa dilihat berdasarkan kinerja yang diukur beberapa periode atau lebih dari 1 tahun. Kompensasi jangka panjang ini dilihat juga dari kinerja akuntansi seperti earning per share, return on equity, dan return on asset selama periode 3-5 tahun. Tujuannya untuk memberikan imbalan pada karyawan terhadap peran mereka menciptakan jangka panjang dalam perusahaan tersebut, dan juga memotivasi karyawan agar berkontribusi lebih baik lagi di dalam jangka panjang perusahaan. Nah, lalu yang terakhir ini, perusahaan akan tujuannya mempertahankan karyawan yang bertalenta sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan jauh lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai insentif sistem desain. Gimana terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama, sejauh mana penghargaan itu ditentukan secara rumus atau formula insentif. Kemudian yang kedua, bentuk fungsi insentif. Dan yang ketiga, ukuran pembayaran insentif. Pembahasan yang pertama yaitu formula insentif atau sejauh mana penghargaan itu ditentukan secara rumus. Jenis penghargaan yang diberikan dan dasar pemberiannya biasanya dikomunikasikan kepada perusahaan kepada peserta rencana insentif melalui formula insentif dan dijelaskan dalam kontrak insentif yang mungkin ditulis dengan sangat rinci oleh perusahaan. Pendekatan penentuan bonus yang dilakukan dengan formula harus bersifat eksplisit mengenai penghargaan terhadap kinerjanya. Dengan formula yang bersifat eksplisit atau jelas isinya ini, maka akan mengurangi adanya bias dalam menilai dan memberi penghargaan atas kinerja. Akan tetapi, ada kemungkinan dengan pengukuran formula ini, kurangnya fokus terhadap dimensi kerja yang lebih sulit untuk diukur. Misalnya saja R&D. Penghargaan juga terkadang dapat diberikan secara subjektif, bukan secara formula lengkap. Subjektif hampir memainkan beberapa peran untuk keputusan tentang promosi dan penugasan kerja. Tetapi subjektivitas juga dapat menjadi bagian dari penugasan bonus tahunan. Subjektivitas dapat digunakan karena sejumlah alasan, yaitu yang pertama, mungkin sulit untuk mendeskripsikan dasar untuk penghargaan dan atau pembobotannya dari sekumpulan besar kriteria evaluasi sebelum periode kinerja. Kemudian yang kedua, menjaga kontrak tetap fleksibel dapat mengurangi motivasi karyawan ke arah yang ternyata tidak lagi sesuai saat kondisi berubah. Ketika kontrak dibiarkan fleksibel, karyawan didorong untuk terus melakukan yang terbaik dan tidak menyerah saat menghadapi target kinerja yang tidak mungkin atau sebaliknya meluncur begitu target tercapai. Yang ketiga, menjaga agar dasar penghargaan tetap jelas, tetap tidak jelas
dan dapat mengurangi kecenderungan karyawan untuk memanipulasi ukuran kinerja. Namun, penggunaan subjektivitas ini tuh juga dapat menimbulkan resiko karyawan. Misalnya, dengan kontrak implisit, karyawan menanggung resiko bahwa evaluator mereka mungkin mengevaluasinya dengan dasar yang berbeda dari apa yang mereka asumsikan ketika mereka membuat keputusan. Ini maksudnya evaluasi subjektifnya rentan terhadap bias tinjauan yang ke belakang. Kemudian yang kedua, yaitu apabila karyawan tidak mempercayai evaluator mereka untuk membuat penilaian kinerja yang terinformasi dan tidak bias, subjektivitas dapat mengakibatkan frustasi, demotivasi, dan gesekan karyawan. Kemudian, apabila evaluasi bersifat subjektif, karyawan mungkin mencoba mempengaruhi evaluator mereka secara tidak tepat untuk evaluasi yang lebih baik. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu shape of the incentive function atau bentuk fungsi dari insentif. Ketika janji imbalan dirumuskan, hubungan antara imbalan dan dasar pemberian itu seringkali ditentukan oleh fungsi imbalan hasil atau kinerja gaji. Seperti contoh gambar pada slide berikut. Nah, yang menunjukkan bahwa bonus itu biasanya dijanjikan hanya pada kisaran kinerja yang terbatas. Artinya, fungsi tersebut memiliki batas penghargaan yang lebih rendah dan lebih tinggi, dan bentuknya linear, namun hanya pada rentang kerja yang dibatasi. Ada yang dinamakan dengan lower cut-off atau batas rendah. Pada tingkat pusat laba, kebanyakan perusahaan menetapkan lower cut-off atau ambang batas dalam kontrak insentif jangka pendek mereka. Di bawah beberapa bagian yang signifikan, misalnya 80%, seperti contoh saya di slide tersebut, dari kinerja tahunan yang ditargetkan. Itu biasanya merupakan target anggaran ya. Manajer tidak mendapatkan bayaran insentif untuk kinerja. Biasanya perusahaan menetapkan cut-off ini lebih rendah karena mereka tidak ingin membayar bonus untuk kinerja yang mereka anggap biasa-biasa saja. Pecahan target yang ditetapkan sebagai lower cut-off bervariasi antara lain dengan ketepatan sasaran. Artinya adalah ia cenderung menjadi pecahan yang lebih rendah jika prediktabilitasnya lebih rendah. Kemudian ada yang dinamakan batas atas atau upper cut-off. Batas atas atau upper cut-off itu juga biasa digunakan oleh perusahaan, yang berarti bahwa tidak ada pembayaran insentif tambahan yang diberikan untuk kinerja tambahan apapun di atas batas waktu. Batasan biasanya ditetapkan berdasarkan persentase dari target kinerja tahunan, seperti misalnya 150% dari anggaran perusahaan. Upper cut-off juga dapat dipertimbangkan karena sejumlah alasan, misalnya seperti yang pertama, keinginan untuk tidak membayar karyawan bawahan secara hierarki lebih dari karyawan atau manajer yang lebih tinggi secara hierarki, sehingga mempertahankan ekuitas kompensasi vertikal. Kemudian yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa karyawan akan terus termotivasi untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan kinerja periode saat ini dengan mengorbankan kinerja jangka panjang mereka. Dengan kata lain, mereka menghasilkan hasil yang tidak berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk menjaga kompensasi total agar konsisten dari waktu ke waktu sehingga karyawan dapat mempertahankan gaya hidup mereka. Kemudian yang keempat, adanya kekhawatiran bahwa pembayaran insentif yang tinggi mungkin tidak pantas didapatkan karena keuntungan yang tak terduga. Dan yang terakhir, adanya kekhawatiran tentang kemungkinan adanya rencana yang salah, yang resikonya paling besar adalah bila rencana itu baru. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga,
yaitu size of incentive pay atau ukuran pembayaran insentif. Karena karyawan hampir selalu menilai segala sesuatunya dengan uang, maka dengan proporsi yang signifikan dari variabel pay harus dapat memotivasi karyawan tersebut untuk mencapai tujuan kinerja. Paket kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan berupa gaji beresiko yang signifikan cenderung menarik karyawan yang yakin akan kemampuan mereka untuk menghasilkan hasil yang lebih unggul dan atau lebih bersedia menerima resiko. Dalam artian jenis paket kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan melalui peran seleksi karyawan. Namun, pertimbangan yang paling penting mengenai penggunaan variabel P yang tinggi adalah apabila kinerja tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh karyawan, maka sistem insentif pasti akan menimbulkan resiko pada mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah gaji beresiko. Oleh karena itu, para karyawan ingin diberi kompensasi karena menanggung resiko tersebut. Maksudnya adalah kompensasi mereka yang diharapkan harus lebih tinggi daripada jika ditawarkan gaji tetap. Jika organisasi gagal memberikan premi resiko yang merupakan biaya kompensasi tambahan bagi karyawan, maka perusahaan akan mendapati dirinya tidak mampu bersaing untuk mendapatkan bakat di pasar tenaga kerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kriteria for evaluating incentive system. Terdapat 7 kriteria untuk mengevaluasi sistem insentif perusahaan. Yang pertama adalah imbalan harus dihargai. Yang kedua, imbalan harus cukup besar agar berdampak. Yang ketiga, imbalan harus dimengerti. Yang keempat adalah imbalan harus tepat waktu. Yang kelima, efek dari imbalan harus berdampak lama. Yang keenam, imbalan harus dapat dibalik. Dan yang ketujuh adalah imbalan harus hemat biaya. Pertama, ada imbalan yang harus dihargai. Imbalan yang tidak bernilai tidak akan memberikan motivasi terhadap karyawannya, namun rasa mendapatkan imbalan tersebut akan berbeda dari setiap individunya. Sebagai contoh, manajer tingkat rendah lebih memilih untuk melindungi otonom dan meningkatkan prospek promosi mereka di samping pendapatan jangka pendeknya. Kemudian ada contoh lagi, karyawan lebih memilih untuk mementingkan keamanan kerja mereka. Dan secara keseluruhan ada penelitian menunjukkan bahwa alasan orang tetap tinggal dan bergabung pada organisasi atau perusahaan lebih luas daripada kompensasinya. Kemudian, imbalan di setiap negara berbeda karena beberapa faktor seperti budaya, tingkat perkembangan ekonomi, perbedaan pajak, dan regulasi. Walaupun terdapat perbedaan, jika perusahaan dapat menyesuaikan imbalan mereka dengan karyawannya, maka akan memberikan kontrol insentif secara lebih efektif. Kriteria yang kedua adalah imbalan harus cukup besar agar berdampak. Jika imbalan yang diberikan dalam jumlah sepele, efeknya akan menjadi kontraproduktif. Karyawan akan merasa dihina dan emosi, seperti melakukan penghinaan dan kemarahan. Namun, jika imbalan tersebut terlihat oleh orang lain, efek motivasi akan meningkat dengan rasa bangga dan terdapat pengakuan. Kriteria yang ketiga adalah imbalan harus dimengerti. Jadi karyawan harus mengerti alasan mengapa perusahaan memberikan imbalan tersebut. Karena bisa saja perusahaan mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam memberikan imbalan tersebut. Namun, jika karyawan tidak memahaminya dengan baik, hal tersebut tidak akan memberikan efek motivasi yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kriteria yang keempat adalah imbalan harus tepat waktu. Jika imbalan tersebut tidak diberikan secara tepat waktu, maka akan menurunkan efek motivasi karyawan perusahaan. Kriteria yang kelima, jadi jika imbalan yang diberikan kepada karyawan memberikan dampak perasaan yang baik, hal tersebut akan diingat oleh karyawannya. Kriteria yang keenam adalah imbalan harus dapat dibalik. Penilai kinerja seringkali membuat kesalahan, sehingga jika salah mengambil keputusan untuk memberikan imbalan, akan sulit untuk diperbaiki. Sebagai contoh, seperti promosi, hal tersebut sulit untuk dibatalkan. Kriteria yang terakhir adalah imbalan harus hemat biaya. Insentif yang diberikan oleh perusahaan diharapkan akan meningkatkan efek motivasi yang diinginkannya. Dan hal tersebut dicapai dengan biaya yang minimal. Group rewards merupakan pemberian rewards atau hadiah kepada suatu kelompok atau grup ketika
kelompok tersebut berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Group rewards akan menyebabkan yang namanya free riding. Free riding adalah seseorang yang memperoleh manfaat, tetapi ia tidak berkontribusi dalam suatu kegiatan. Contohnya, divisi penjualan atau sales diberikan suatu target oleh perusahaan. Sales manager akan memberikan target tersebut kepada salesman atau bawahannya untuk mencapai target tersebut. Ketika target tersebut tercapai, maka yang mendapatkan bonus dari perusahaan adalah divisi tersebut. Dalam contoh tersebut, sales manager bisa dikatakan sebagai free riding karena ia tidak berkontribusi dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan, tetapi ia dapat menikmati bonus yang telah diberikan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan kasus Tsinghua Tongfang. Tsinghua Tongfang Company Limited atau disingkat THTF merupakan perusahaan teknologi di China. Sistem manajemen perusahaan anak menggunakan sistem desentralisasi, yaitu perusahaan anak memiliki otorisasi penuh atas manajemen perusahaannya. Pada tahun 1998, Tonghua menerapkan sistem evaluasi kinerja karyawan perorangan yang terdiri dari 20% dari evaluasi diri sendiri, 20% evaluasi dari teman, dan 60% evaluasi dari atasan langsung. Setiap bagian evaluasi didasarkan pada penilaian di masing-masing bidang berikut ini. 1. Kinerja, yang terdiri dari efisiensi, efektivitas, dan kualitas output. 2. Dedikasi, yang terdiri dari komitmen, sikap kerja, dan motivasi diri. 3. Kepatuhan kepada atasan dan kerjasama dengan orang lain. 4. Pengetahuan, yang terdiri dari keterampilan teknis dan manajerial, pengalaman dan demonstrasi kompetensi. 5. Disiplin, yang terdiri dari kehadiran, kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi perusahaan, dan karakter moral yang baik. Dalam 2 kali per tahun, yaitu pada bulan Juli dan Januari, setiap penilai menetapkan skor untuk setiap kriteria pada skala 20 poin dengan pedoman sebagai berikut. Skor 17-20 termasuk dalam kriteria luar biasa. Skor 13-16 termasuk dalam kriteria bagus. Skor 9-12 termasuk kriteria memadai. Skor 5-8 termasuk dalam kriteria perlu perbaikan. Skor 1-4 termasuk dalam kriteria tidak dapat diterima. Selain paket bonus ini, Tongfang melakukan pemungutan suara karyawan tahunan untuk memilih 1% Star Employees teratas dan 5% teratas Excellent Employees. Manajer tidak memenuhi syarat. Para karyawan ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus tambahan, promosi, kesempatan belajar di luar negeri, dan stock option. Untuk sistem insentif perusahaan memiliki beberapa elemen untuk menentukan insentifnya, yaitu 30% diambil dari gaji pokok, 40% dari discretionary bonus, dan 30% dari formula bonus. Discretionary bonus merupakan bonus yang pasti didapatkan oleh karyawan Tongfang. Untuk formula bonus didasarkan pada perbandingan aktual ROI dengan target ROI yang terdapat dalam tabel berikut ini. Target ROI tersebut ditetapkan oleh perusahaan induk dan aktual ROI merupakan ROI yang didapatkan oleh perusahaan anak. Jika aktual ROI-nya lebih tinggi daripada target ROI yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk, maka perusahaan anak berhak mendapatkan bonus sesuai dengan persentase yang tertera. Contohnya, jika aktual ROI yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk sebesar 5,6 dan target ROI yang didapatkan oleh perusahaan anak sebesar 4,5, maka perhitungannya adalah 5,6 dibagi 4,5 dan menghasilkan 124%. Sehingga berdasarkan tabel tersebut, perusahaan anak akan mendapatkan bonus sebesar 50% dari keuntungan berlebih. Manajer umum anak perusahaan memutuskan bagaimana mengalokasikan kumpulan bonus kepada masing-masing karyawan, tetapi mereka berhak untuk melakukan beberapa penilaian yang bertujuan memuluskan alokasi bonus ini. Kemudian mengenai stock option perusahaan. Perusahaan sudah merencanakan stock option, tetapi pemerintah di Cina tidak mengizinkan perusahaan di Cina
untuk menerbitkan stock option. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan sistem insentif perusahaan Tsinghua Tongfang. Kelemahan yang pertama adalah penilaian kinerja dan pembagian insentif perusahaan bersifat subjektif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem evaluasi kinerja karyawan di perusahaan ini dilakukan dengan memberikan poin penilaian pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, disertai dengan alasannya. Poin yang diberikan ini datang dari penilaian pribadi si penilai sehingga bersifat subjektif. Bobot evaluasi dari atasan langsung pun bisa dibilang cukup besar, yaitu 60%, di mana hasil tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi seseorang secara keseluruhan. Pembagian insentif yang bersifat subjektif tercermin pada: pertama, pengalokasian bonus pada masing-masing karyawan yang diputuskan oleh manajer umum anak perusahaan dan belum ada kebijakan yang mengatur hal ini secara jelas. Seberapa besar insentif yang akan diberikan pada karyawan, selain dilihat dari hasil evaluasi kinerja, dilihat juga dari penilaian pribadi sang manajer. Di perusahaan Tsinghua Tongfang ini sendiri, bonus tertinggi yang diberikan kepada seorang individu bisa mencapai 70% dari total kompensasi tahunan orang tersebut. Yang kedua, perusahaan menggunakan sistem pemungutan suara untuk memilih karyawan bintang dan karyawan luar biasa tiap tahunnya yang akan mendapatkan bonus tambahan, promosi, dan kesempatan belajar di luar negeri. Sistem pemungutan suara ini bisa dibilang cukup subjektif karena suara yang diberikan tidak terlepas dari pengaruh perasaan pribadi. Hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi sangat rentan terhadap penilaian dan pembagian insentif yang tidak adil, di mana orang yang lebih dekat dengan atasan akan memiliki hasil evaluasi yang lebih bagus dan bonus yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak, terlepas dari kontribusinya terhadap hasil yang dicapai perusahaan. Pembagian bonus yang tidak adil ini akan menyebabkan demotivasi bagi karyawan yang sudah bekerja dengan baik. Karyawan juga akan cenderung lebih fokus mempererat hubungannya dengan atasan dan rekan-rekannya dibanding meningkatkan dan menjaga kinerjanya di perusahaan. Kelemahan yang kedua yaitu bonus diskresioner yang telah diungkapkan di awal dan hampir dijamin oleh perusahaan. Bonus diskresioner adalah bonus yang tidak terikat pada target pencapaian normal dan sifatnya tidak wajib bagi perusahaan. Bonus ini adalah bentuk dari variabel pay dan merupakan keputusan atasan untuk menentukan berapa jumlahnya, apa persyaratan untuk mendapatkannya, dan waktu pemberian bonusnya. Pada kasus ini, sejak awal perusahaan telah mengumumkan pada karyawannya berapa persentase bonus yang akan mereka terima dalam kompensasi tahunannya, dan pemberian bonus ini hampir dijamin oleh perusahaan. Hal itu akan menyebabkan kurangnya toleransi karyawan terhadap risiko, karena dengan kinerja yang biasa saja, selama target perusahaan tercapai, mereka akan mendapatkan bonus tersebut. Sehingga untuk apa mereka mengambil risiko lebih dan bekerja lebih giat untuk melebihi target yang telah ditetapkan. Solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem insentif perusahaan diantaranya, yang pertama, membuat kebijakan yang eksplisit dan jelas mengenai penghargaan atas kinerja. Perusahaan perlu membuat kebijakan yang jelas untuk mengatur mengenai dasar pengalokasian bonus dan sistem evaluasi pada aspek kinerja karyawan yang lebih objektif. Penilaian kinerja dan besarnya bonus yang didapatkan masing-masing individu sebaiknya dinilai, dihitung, dan disesuaikan berdasarkan kontribusi dan perannya dalam mencapai target perusahaan. Dan yang kedua, tidak mengungkapkan bonus di awal. Bonus yang dimaksud adalah bonus diskresioner, di mana bonus ini seharusnya tidak diungkapkan di awal pada saat perekrutan karyawan baru dan tidak dijanjikan pada karyawan bahwa mereka pasti akan mendapatkannya. Sehingga karyawan akan berusaha dan bekerja lebih giat untuk mendapatkan bonus tersebut. Yang terakhir, saran yang bisa diterapkan dalam sistem insentif perusahaan adalah saat pemerintah Cina sudah memberikan izin untuk menerbitkan opsi saham,
Perusahaan dapat memberikan opsi saham tersebut kepada karyawan yang memenuhi kriteria sebagai bagian dari insentifnya. Apabila karyawan memiliki saham perusahaan, karyawan pasti akan meningkatkan kinerjanya agar nilai saham tersebut naik. Hal ini akan sama-sama menguntungkan perusahaan dan juga karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.